Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat berjumpa di pelajaran bahasa Indonesia anak-anak ibu kelas 8. Mari kita belajar di pelajaran bahasa Indonesia. Silahkan buka buku kamu halaman 17. Buka bukunya halaman 17, yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Ya. Pada pelajaran-pelajaran kita yang lalu, kita sudah pelajari mengenai apa itu berita. Apa itu unsur-unsur berita? Ada berapa unsur berita? Ada unsur berita minus, ada berita minus. Ya, sudah kita pelajari semuanya. Sekarang mari kita lihat mengenai kaidah kebahasaannya, yaitu mengenai bahasa yang digunakan di dalam berita. Syarat-syarat dalam sebuah berita itu ada, terutama sekali itu di dalam bahasanya. Mari kita lihat anak-anak kami, kaidah kebahasaan di dalam teks berita itu ada 6. Ya, ingat ya anakku, ada 6. Pertama sekali yaitu mengenai bahasa baku. Teks berita itu artinya anakku, teks berita itu harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang benar. Nah, benar menurut siapakah itu? Yaitu benar menurut Puebi. Ingat ya, Puebi. Apakah itu Puebi? Yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sekali lagi, yaitu bahasa baku, menggunakan bahasa baku. Yaitu bahasa baku itu adalah bahasa yang benar penggunaannya menurut Puebi. Ya, apakah Puebi itu tadi kepanjangannya? Yaitu Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itulah singkatan, itulah kepanjangan dari Puebi tersebut. Iya, jadi harus benar menurut Puebi ini. Bagaimanakah kata yang benar? Bagaimanakah huruf yang benar? Bagaimanakah kalimat-kalimat yang benar? Ini harus berpedoman kepada Puebi tersebut. Lalu yang kedua yaitu menggunakan kalimat langsung. Nah, apa itu kalimat langsung? Di pelajaran kelas 7 kamu sudah pelajari apa itu kalimat. Ada kalimat langsung, ada kalimat tak langsung. Di dalam berita pada umumnya itu menggunakan kalimat-kalimat langsung. Apakah kalimat langsung itu? Yaitu kalimat yang langsung disampaikan oleh si pembicaranya. Iya. Contohnya, ibu berkata, ada tanda kutipnya. Kalau belajar jangan ribut. Nah, itu termasuk contoh dari kalimat langsung. Lalu yang kedua yaitu menggunakan konjungsi bahwa. Nah, apakah ini konjungsi anak-anak kami? Perhatikan semuanya. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Sekali lagi saya tegaskan, konjungsi itu adalah kata penghubung. Kata penghubung yang bagaimanakah itu? Atau apakah fungsinya itu? Kata penghubung itu atau konjungsi itu fungsinya adalah menghubungkan kata antar kata, kalimat antar kalimat, atau paragraf antar paragraf. Jadi untuk menghubungkan kata demi kata, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf, itu harus ada konjungsinya. Itu harus ada kata penghubungnya. Apa sajakah contoh-contohnya tadi? Di sini ada bahwa, kata bahwa. Ya, di dalam teks berita itu menggunakan konjungsi bahwa, menggunakan kata penghubung bahwa. Lalu berikutnya yaitu bagian keempat adalah menggunakan konjungsi temporal dan kronologis. Ya, apakah konjungsi temporal tersebut? Yaitu konjungsi atau kata penghubung yang digunakan di dalam penjumlahan. Kamu sudah pelajari itu di pelajaran matematika penjumlahan. Nah, lalu ada konjungsi kronologis. Apakah konjungsi kronologis itu? Konjungsi kronologis itu adalah konjungsi. Ya, sekali lagi.
konjungsi kronologis itu adalah konjungsi yang menghubungkan peristiwa. Yaitu konjungsi yang menghubungkan suatu peristiwa. Lalu berikutnya adalah keterangan waktu. Nah, di sini menggunakan keterangan, menggunakan kata keterangan. Kata keterangan itu, sudah perhatikan semuanya anakku. Keterangan itu terbagi 5. Ingat ya, keterangan itu anakku terbagi 5. 1, keterangan waktu. 2, keterangan cara. 3, keterangan alat. 4, keterangan kesertaan. 5, keterangan waktu. Ingat ya, ada 5 jenis keterangan. Keterangan tempat, keterangan cara, keterangan alat, keterangan waktu, dan keterangan kesertaan. Nah, jadi di dalam teks berita mempergunakan keterangan waktu. Yang paling banyak digunakan itu adalah keterangan waktu. Lalu berikutnya yaitu menggunakan kata kerja mental. Ya, kata kerja. Apa itu kata kerja? Kamu sudah pelajari di kelas 7. Bahwasanya kata itu menurut Aristoteles terbagi 10. Termasuklah salah satunya itu adalah kata kerja. Nah, lalu kata kerja ini ada kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja yang melibatkan pemikiran. Ingat ya nak, kata kerja mental itu adalah kata kerja yang melibatkan pemikiran. Apakah contohnya itu? Berpraduga, menyangka. Ini termasuk kata kerja mental, melibatkan mental. Jadi anak-anak kami kelas 8, kamu sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saya. Jadi marilah ingat, camkan apa yang saya terangkan ini. Mudah-mudahan ini dapat kamu simak dengan baik, dapat kamu ingat sebagai bekal kamu untuk kemudian harinya. Jadi anak-anak kami, saya ucapkan selamat belajar. Belajarlah dengan baik-baik dan sungguh-sungguh agar kamu menjadi anak yang pintar. Nah, sekian dan terima kasih. Tugasnya nanti kita lanjutkan.